rekaman CCTV yang ditampilkan oleh ahli dari JPU, yaitu MNU, merupakan hasil tampering atau bahasa singkatnya kita bilang manipulatif, yang sudah tidak original lagi berdasarkan keterangan daripada saksi Rimson Sianipar. Sehingga barang bukti CCTV yang digunakan oleh ahli tersebut tidak dapat dipakai lagi karena sudah dimanipulasi dan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti. Katakan bahwa dalam kasus Jessica ini, mengapa saya begitu yakin? Saya membaca itu, saya pengalaman sebagai ahli di pengadilan itu bukan 1-2 kali, lebih dari 100 kali. Saya ketika kasus Jessica itu, berita acara pemeriksaan saya lebih dari 200 halaman. Karena saya membaca seluruh keterangan ahli dan keterangan saksi, bahkan saya melihat 9 CCTV dihadirkan untuk saya melihat dulu baru saya memberikan keterangan. Ada 2 keterangan ahli yang membuat keyakinan bagi saya bahwa memang pelakunya Jessica adalah kesaksian yang diberikan oleh Profesor Roniniti Baskara dan juga yang diberikan oleh Dr. Natali, seorang psikolog ya, psikiater. Itu saya yakin betul bahwa memang Jessica adalah pelaku. Terlihat itu menyalami saya nggak bisa sebut namanya. Itu ada ancaman gitu kan. Ada ancaman mana ya mengatakan ini, nah itulah ada ancaman di situ. Jadi ini belum pernah saya ceritakan mungkin tempat lainnya. Lalu mendapatkan ancaman yang tanda petik, dia mengancam saya. Bagi saya itu ancaman ya. Seorang ahli yang didatangkan di dalam peradilan menjadi bulan-bulanan dari tim jaksa. Seorang Rimson Sianipar menjadi bulan-bulanan dan dijatuhi banyak pertanyaan, dan mungkin kita tanyakan saja langsung kepada Bang Rimson. Ya, gimana Bang? Ya, pengalaman yang memang seperti itu kan. Ya, ya. Yang paling saya ingat adalah pertanyaan yang mungkin agak konyol ya, tentang sertifikasi laptop. Iya. Itu saya kira pertanyaan di luar nalar sama sekali, karena ya sertifikasi laptop ya urusan pabrikannya ya kan. Kalau kita urusannya kan Anda pakai OS berapa bit kan, itu kaitannya dengan resolusi dari aplikasi yang kita gunakan kan. Dan satu lagi, pada saat persidangan itu ya saya nggak bisa sebutkan namanya ya, tapi pada saat di persidangan di akhir itu ada seseorang yang terlihat itu menyalami saya nggak bisa sebut namanya. Itu ada ancaman gitu kan, ada ancaman mana ya mengatakan ini tidak selesai di sini, kita akan selesaikan di luar pengadilan. Nah itu ancaman itu saya pikir, saya bilang silahkan, saya bilang gitu. Ya jadi inilah memang perjuangan untuk ini ya menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi saya pikir apapun risikonya ya saya akan terima gitu loh. Yang pasti saya tidak akan pernah dibungkam. Karena ini keilmuan saya telah belajar sejak tahun 94 tentang image processing ini dan video processing ini, ya saya harus pertahankan argumen saya karena ini adalah ilmiah dan matematika gitu Kang. Nah itulah ada ancaman di situ. Jadi ini belum pernah saya ceritakan mungkin tempat lainnya. Dan ini kan sangat aneh gitu kan. Seorang ahli yang didatangkan ke persidangan walaupun oleh kuasa hukum, lalu mendapatkan ancaman yang tanda petik itu dari luar persidangan kan? Saya nggak bisa jawab Kang, tapi di video ada orang menyalami saya gitu. Nah orang yang menyalami saya tersebutlah ketika menyalami itu di depan persidangan itu dia mengancam saya. Bagi saya itu ancaman ya. Ya. Entah kalau yang mengatakan itu ancaman atau tidak, tapi ya walaupun perkataannya nanti diselesaikan di luar pengadilan. Maksudnya apa gitu kan? Padahal kalau saya berpikir positif kan artinya mungkin itu bukan ancaman kalau saya, atau kita debat di TV atau di mana gitu kan Kang, harusnya.
tapi kan pada 7 tahun lalu, pada saat itu saya sudah ingin kembali pulang ke Lombok malam itu setelah ketika saya selesai memberikan kesaksian saya. Malam ada sebuah malam kami ingin pulang gitu ke Lombok. Nah, bagasi sudah di pesawat. Bagasi sudah pesawat, terus Pak Oto sebagai pengacara menelpon saya. Ditantang oleh di Kompas TV oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Oke bang, siap. Jadi tiket juga hangus. Bagasi juga terpaksa kami minta bantuan ke yang di bandara yang melayani, dan akhirnya kembali kami ke hotel. Terus saya hadir saat itu di Christian Grits itu di Kompas TV, dan Christian Grits sudah saya bilang sebelum saya hadir harus ada 2 orang gitu, jadi harus ada debat ilmiah, jadi bukan satu lawan. Arah, ya ada lawan gitu kan. Ya. Nah katanya sih Muhammad Nuh yang ingin menantang gitu ya, sesuai dengan judul Kompas itu, tapi sampai saat itu nggak hadir gitu. Jadi saya pikir apakah ancaman itu kita selesaikan di luar persidangan itu berupa debat di mana gitu. Tapi ya itulah biarlah. Tapi bagi saya itu sih tetap sebuah ancaman ya. Statement itu bagaimana dia saya tetapi ini. Tapi tidak berani hadir di di Kompas TV saat itu. Dan yang lainnya juga ya Kang ya. Saat itu hadir juga Roy Suryo kan. Menunjuk saya. Terus mengatakan bohong itu sesuai dengan di berita di Detik News itu. Terus dia mengatakan dia bohong, terima kasih yang mulia, ini di Detik News. Dan memang saat itu saya dengar gitu. Bagaimana seorang Rosuryo ya kan, yang sekarang ya mungkin selama ini dikatakan pakar ya. Pakar telematika, tapi kalau saya bilang sih dia pakar dadakan gitu kan. Pakar dadakan karena kalau kita lihat program sejarah keilmuan dia atau studi dia kan, dia S1 ilmu komunikasi UGM, S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tapi bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang pendidikan seperti itu mengatakan saya bohong? Satu alumni ya? Satu alumni, beda fakultas. Terus statement dia setelah keluar dari sidang yaitu saya bacakan langsung ini di Detik. Saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Maksudnya apa itu? Bagi saya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan IT ya kan, berkaitan dengan image processing, video processing, dan dia tidak punya kompetensi kan untuk kalau kita lihat dari sejarah pendidikan dia kan, bagaimana dia menilai saya ketika dia tidak punya keilmuan itu kan, gitu kan. Jadi maksud saya ya Roy Suryo di situ ya cukup mengacaukan situasi persidangan, dan itu saya herannya kok seolah-olah itu dibiarkan terjadi di pengadilan itu gitu. Dan ya cukup terintimidasi juga lah dengan teriakan-teriakannya dia bohong begitu. Saya pikir ya itu tidak seharusnya terjadi gitu. Itulah yang saya alami gitu. Padahal Anda sendiri kan lama belajar IT. Bisa jelaskan? Belajar. Di mana misalnya belajar? Saya IT itu kan mahal luas ya, Pak ya. Jadi kebetulan kan kaitannya ini adalah bidang yang berkaitan erat dengan image processing dan digital image processing, atau bahasa Indonesianya citra digital, dan atau pemrosesan citra atau video digital kan, itu sudah kita pelajari sejak saya kuliah dulu tahun 94 di Elektro UGM kan, S1 itu. S1 semester 5 juga sudah mulai kita pelajari, mulai dari sinyal processing dulu. Jadi sinyal data-data satu dimensi, baru nanti masuk ke data dua dimensi image, baru ke 3 dimensi data temporal di video processing. Jadi saya sudah belajar sekitar hampir 30 tahun lah tentang ini, mengenal keilmuan ini, karena di fondasinya kan banyak Pak. Jadi ilmu dari seperti sinyalan sistem linier, sistem tak linier, terus masuk lagi komputasi numerik, belum lagi masuk lagi operasi-operasi sinyal, citra digital dan video. Ini sangat panjang. Sebelum untuk menjadi seorang yang ahli di bidang ini, ya harus melalui proses itu kan. Saya nggak paham tiba-tiba Roy Suryo ini bisa menilai saya, padahal sejarah pendidikannya pun tidak bisa membuktikan itu. Misalnya katakanlah dia otodidak, tapi kan harus dia buktikan juga
bagaimana dia membuktikan bahwa proses otodidaknya itu menjadikan dia seorang ahli. Ya mungkin menulis program tentang itu, atau menulis buku tentang itu, atau menulis memiliki jurnal paten. Harusnya dia buktikan juga dong sebelum dia diklaim memiliki kompetensi tentang itu kan gitu. Nah. Iya, kalau hal seperti itu seringkali terjadi gitu. Tapi terutama di bidang politik ya. Misalnya saya juga pernah lihat ada orang datang ke DPR dalam sebuah hearing gitu, berbicara sebagai ekonom. Ternyata dia sarjana hukum. Ya, seperti itu. Iya. Jadi terus ada juga dokter yang mengklaim metodenya itu sangat ilmiah dan sangat ampuh, tapi secara ilmiah tidak pernah terbukti sama sekali, baik di laboratorium maupun klinis. Jadi hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan pasiennya. Nah, itu menjadi heboh di Indonesia. Ternyata banyak juga orang yang mendukung orang seperti itu. Wah, ini kasus ini menimpa Anda, dan repotnya kan di dalam pengadilan ini kan. Iya. Wah, ini kan sangat berbahaya kalau di dalam pengadilan bisa memasukkan orang nggak salah ke penjara loh. Betul kan? Betul. Sama seperti ada kasus itu Kang yang sekarang menganalisa citra atau image itu sebuah rekayasa atau enggak gitu kan. Dia kan tidak pernah menyebutkan algoritma apa yang dia pakai. Ya kan? Algoritma itu banyak dan sangat spesifik. Begitu juga dengan metriknya atau evaluasi metriknya itu harus dia sebutkan kan, sama seperti saya bilang sebelumnya, fingerprint itu kan harus untuk menyatakan cocok itu menggunakan algoritma apa, terus metriknya berapa persen kecocokannya, kan itu harus disebutkan. Nah, Roy Suryo ini sering sekali menggiring opini gitu bahwa itu asli. Itu tidak dikenal itu dalam sebuah keilmuan di bidang image processing ini. Dia harus disebutkan yes, matching, cocok. Tetapi berapa persen? Tapi dia memasukkan itu tidak ada buktinya. Ada gerakan pixel doang. Memang nggak kelihatan secara jelas. Nah, makanya tolong ditayangkan nih obunya nih. Dia juga masukin sesuatu nih. Bisa nggak? Bisa nggak? Nih, kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Ya, saya slow motion, di situ saya kasih lihat ya bahwa tangan tersebut sempat ketutupan sama si daunnya The Green Cardinal tersebut. Kemudian taking something, bukan menaruh ya, taking something dari situ, baru menekuk di sini, tidak ada mengeluarkan, tidak ada menuangkan. Tinggal di atas meja apa aja? Seingat saya ya cuman kopinya itu sama sedotan, yang lainnya di bawah dia. Kopi, sedotan ditaruh di samping nah, atau di dalam? Kiri kanannya itu saya masih kurang begitu ingat. Tapi bukan di dalam? Bukan di dalam ya. Sedotan itu dulunya di bawah atau di samping atau sudah tertancap di gelas? Di gelas, karena Mirna langsung mengaduk. Iya. Jadi sambil duduk dadu-dadu gini sama Mirna? Dalam yang saya alami itu, yang saya lihat, Mirna langsung mengaduk sangat cepat, duduk langsung mengaduk. Saya tidak melepeh, tapi rasa di lidah itu lama, pahit, panas, pedas. Pokoknya benar-benar, saya masih ngobrol sama Mirna, Mir ini apaan ya? Maksudnya aneh banget rasanya kopinya. Lalu Mirna bilang, bener kan Han, gua nggak bohong. Terus aku bilang, iya. Gila, ini saya nggak pernah minum kopi separah ini. Ini sangat menjijikan, aneh kopinya. Aku kasih sedikit clue ya, nanti kawan-kawan bisa menilai sendiri saja ya, tarik benang merahnya, oke? Yang pertama adalah, yang merekomendasikan lokasi adalah H, oke? Yang kedua, yang cari posisi tempat duduk adalah C, yang membuat kopi itu R, yang mengantarkan itu kopi adalah A.
Yang nganter M ke lokasi tersebut adalah suaminya, yaitu A. Yang setuju dipesankan minuman tersebut adalah M sendiri. Yang punya botol dan punya pipet itu adalah bapaknya sendiri, E. Tapi yang dipenjara dan di framing menjadi pelaku adalah J. Jadi kawan-kawan bisa menilai ya. Thank you kawan. Di video podcast itu begitu terlihat kelucuannya ya. Ini ada kontradiksi antara si Sandy yang masih Prof. Edi ini ya. Yang si Prof. Edi itu bilangnya itu si Hani itu mencicipinya kayak gini ya. Ini sedotan dicolek ini diginikan ya. Ini kalau kata si Prof. Edi ya. Nah dari si jaksa Sandy itu bilangnya disedot kayak gini ya. Kayak orang nyedot minuman biasa ya. Di awal mereka sampai lirik-lirikan loh ya, mau klarifikasi mungkin ya, mau kong kali kong ini gimana enaknya ngomongnya, mungkin begitu ya di awal ya. Karena aku ingat banget dulu waktu di persidangan itu, bahkan itu si jaksa Sandy ini kan memarahi si dokter Zaya sebagai ahli ya, yang melirik terus ke arah si Otto. Dan ini tadi lihat di awal bisa dilihat mereka berdua ketika mau menjelaskan soal sedotan yang hilang dimakan goib setan ini, dia sambil lirik-lirikan ya. Dan ternyata memang gak klop, yang satu bilang dicicipi gini, dicubleskan gini, diginikin bukan sedot ya, cuma digini, ini yang kata Prof. Edi ya. Nah kalau si yang bahkan sampai ditiru Denny Sumargo yang katanya diambil sedikit gini doang. Nah kalau si jaksa Sandy bilangnya disedot gini. Ini kan sudah kelihatan kelihatan settingannya ya. Memang lawak ini para penegak hukum ini ya. Silahkan dinilai sendiri ya. Berita terbaru mengenai kasus kontroversial kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso membawa perkembangan mengejutkan. Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, mengungkapkan adanya kesaksian palsu yang disampaikan oleh Hani, seorang rekan dekat Mirna Salihin. Dalam sidang kasus tersebut, pengungkapan ini disertai dengan bukti-bukti yang mendukung klaim Otto Hasibuan, membuka babak baru dalam perjalanan panjang kasus yang telah mencuri perhatian publik. Kesaksian palsu yang diungkapkan oleh Otto Hasibuan menyoroti serangkaian pertanyaan kritis, apa yang mendorong Hani untuk memberikan kesaksian palsu, dan apakah ada motif tertentu yang melatar belakangi tindakan ini, bagaimana keabsahan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Otto Hasibuan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan kasus ini. Dalam merinci kesaksian palsu Hani, Otto Hasibuan perlu memberikan konteks dan rincian konkret yang dapat menunjukkan bahwa kesaksian tersebut tidak dapat dipercaya. Apakah ada inkonsistensi atau kontradiksi antara kesaksian Hani dengan bukti-bukti lain yang ada dalam kasus ini, dan apakah ada motif atau kepentingan tertentu yang mungkin memotivasi Hani untuk memberikan kesaksian palsu. Kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada Januari 2016 dan menjerat Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuhan masih menyisakan misteri dan kontroversi di hadapan publik. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kesaksian Hani, sahabat dekat Mirna dan Jessica, yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan. Hani adalah salah satu saksi mata yang hadir saat Mirna meninggal setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di Cafe Oliver Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Hani bersama Jessica menemani Mirna ke rumah sakit setelah korban mengalami kejang-kejang dan pingsan. Hani juga memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi untuk jaksa penuntut umum. Namun, menurut Otto Hasibuan, pengacara Jessica, Hani telah memberikan kesaksian palsu di persidangan. Otto mengklaim bahwa Hani sebenarnya juga meminum es kopi Vietnam milik Mirna, tetapi ia menyangkalnya saat ditanya oleh hakim. Otto mengatakan bahwa ia memiliki bukti-bukti yang mendukung klaimnya, yaitu 1. Seperti keterangan Dr. R.S. Waluyo yang menangani Hani, dokter tersebut menyatakan bahwa Hani datang ke rumah sakit dalam keadaan panik dan ketakutan karena merasa meminum es kopi Vietnam yang sama dengan Mirna. Dokter tersebut juga mengatakan bahwa Hani diperiksa dan diobati, tetapi tidak ditemukan adanya racun sianida dalam tubuhnya. 2. Video rekaman CCTV di Cafe Oliver yang menunjukkan bahwa Hani sempat mencicipi es kopi Vietnam milik Mirna sebelum korban meminumnya.
Video tersebut juga menunjukkan bahwa Jessica tidak menyentuh gelas kopi Vietnam sama sekali. 3. Hasil tes forensik yang menunjukkan bahwa tidak ada jejak DNA Jessica pada gelas es kopi Vietnam yang diduga mengandung sianida. Hal ini membantah tuduhan JPU bahwa Jessica meneteskan sianida ke dalam es kopi Vietnam tersebut. Otto Hasibuan mengatakan bahwa kesaksian palsu Hani ini merupakan salah satu kejanggalan dan rekayasa yang terjadi dalam kasus kopi sianida. Ia menilai bahwa Hani memiliki motif untuk menjerat Jessica sebagai pembunuh Mirna, yaitu karena Hani sebenarnya mencintai Mirna secara diam-diam. Otto juga mengatakan bahwa Hani pernah mengancam Jessica agar tidak mengungkapkan hal tersebut kepada siapapun. Jessica Wongso sendiri telah divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2016. Jessica mengajukan banding tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Februari 2017. Jessica kemudian mengajukan kasasi tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung pada Juli 2017. Jessica kini masih mendekam di lapas wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Otto Hasibuan mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah untuk membela Jessica dan membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Ia berencana untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan menghadirkan bukti-bukti baru yang ia klaim dapat mengungkap kebenaran sebenarnya dari kasus kopi sianida. Pentingnya bukti-bukti yang mendukung klaim Otto Hasibuan tidak dapat diabaikan. Bagaimana bukti-bukti ini ditemukan dan apakah mereka dapat diandalkan dalam membuktikan bahwa Hani memberikan kesaksian palsu? Apakah bukti tersebut berkaitan langsung dengan pernyataan Hani dalam persidangan atau apakah ada bukti-bukti lain yang secara tidak langsung membuktikan ketidakbenaran kesaksian tersebut? Dampak psikologis dan emosional atas kesaksian palsu Hani juga harus dipertimbangkan. Bagaimana kesaksian palsu ini memengaruhi dinamika persidangan, terutama perasaan keluarga Mirna Salihin dan Jessica Wongso? Apakah ada langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk mengelola dampak psikologis terkait pengungkapan ini? Ketika membahas motif Hani, analisis dapat melibatkan pertimbangan terkait hubungan antara Hani dan Mirna Salihin serta potensi ketegangan atau konflik yang mungkin muncul dalam dinamika mereka. Apakah ada faktor emosional atau personal yang dapat mendorong seseorang untuk memberikan kesaksian palsu dalam kasus ini? Pertimbangan ini dapat membantu memberikan gambaran lebih jelas tentang latar belakang kesaksian palsu tersebut. Reaksi publik terhadap pengungkapan kesaksian palsu Hani menjadi elemen penting. Bagaimana masyarakat merespon informasi bahwa ada saksi yang memberikan kesaksian palsu dalam kasus yang telah lama menjadi sorotan? Apakah ini akan merubah opini publik terhadap keadilan kasus ini? Dan bagaimana media melaporkan perkembangan ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat? Pentingnya keadilan dalam proses peradilan menjadi sorotan kritis. Apakah pengungkapan kesaksian palsu ini dapat membuka peluang untuk revisi atau banding dalam kasus Jessica Wongso? Bagaimana pihak berwenang merespon pengungkapan ini dalam konteks memastikan bahwa keadilan yang sejati dapat terwujud? Pertanyaan etika muncul terkait kesaksian palsu dalam sistem peradilan. Bagaimana kesaksian palsu dapat terjadi dan apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya di masa depan? Apakah perlu ada peninjauan lebih lanjut terkait dengan prosedur pemeriksaan saksi dan mekanisme verifikasi kesaksian? Dalam melibatkan media, Otto Hasibuan perlu mempertimbangkan bagaimana memberikan informasi ini dengan bijak. Apakah ada strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan pengungkapan ini kepada media dan masyarakat? Apakah Otto Hasibuan berencana untuk memberikan konferensi pers untuk menyampaikan pernyataan resmi untuk menjelaskan posisi kliennya? Pentingnya mendalami bukti-bukti yang mendukung klaim Otto Hasibuan juga melibatkan kerjasama dengan pihak berwenang.